Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan coba menceritakan sebuah film berjudul Candy Corn yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang balas dendam sadas seorang pria pendiam kepada orang-orang yang telah membuli dan menyiksanya. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok anak muda yang sedang makan bersama di sebuah restoran. Salah satu dari mereka yang bernama Mike kemudian memberitahukan jika Halloween akan segera tiba dan mengajak teman-temannya untuk merayakannya dengan menyiksa orang-orang di sana. Mike juga berencana akan menyiksa seorang pria bernama Jacob yang merupakan seorang pria pendiam yang sering memakan permen jagung. Namun, salah satu teman perempuannya yang bernama Amanda terlihat tidak setuju dan melarang Mike melakukan hal itu. Setelah selesai makan, mereka pun menuju ke kasir untuk membayar makanannya. Di sana mereka diingatkan kembali oleh seorang kasir yang bernama Gus jika festival Halloween akan segera tiba dan apa yang akan mereka rencanakan di malam Halloween tersebut. Lalu dengan percaya dirinya Mike pun menjawab jika ia akan menyiksa seseorang yang selama ini sering ia bully. Mendengar hal itu, Gus pun bertanya tentang cara yang akan mereka lakukan ketika menyiksa seseorang. Namun Mike menjawab jika itu rahasia dan hanya diketahui oleh Mike dan teman-temannya saja. Dan ternyata Gus ini ingin masuk ke dalam kelompok Mike, sampai Mike kemudian mengizinkan dan memberitahukan jika ia akan menyiksa seseorang yang bernama Jacob. Shit, yeah, that's a deal, my man. We meet back here at 7. Kemudian adegan berpindah kepada Jacob, yang saat itu akan pergi dan bekerja di festival Halloween itu. Lalu saat sampai, Jacob bertemu dengan seorang pria bernama Lester, yang merupakan sang pemilik dari festival itu. Dan saat itu Lester menyuruh Jacob untuk segera bersiap-siap, karena dirinya akan melakukan pekerjaan yang lebih berat. Tak lama kemudian saat Jacob keluar dari sebuah ruangan, ia dikejutkan dengan adanya Mike dan teman-temannya. Di sana Mike pun langsung mencaci maki Jacob, yang membuat Jacob kesal dan melakukan perlawanan kepada Mike. Sampai karena hal itu Mike dan teman-temannya menjadi lebih murka, lalu memukuli Jacob sampai tewas. Setelah itu Mike mengatakan jika ia tidak menyesal telah menghabisi Jacob, dan menganggap jika kejadian itu kesalahan Jacob sendiri. Sementara Amanda, ia merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Mike, karena ia takut terlibat dan akan ditangkap polisi. Di sisi lain, ketika Lester keluar dan melihat keadaan Jacob yang sudah tewas, ia merasa sangat kesal karena ada seseorang yang tega menghabisi salah satu pekerjanya. Kemudian Lester pun membawa mayat Jacob ke dalam, lalu memakaikan topeng dan melakukan ritual untuk memasukkan jiwa atau roh jahat kepada tubuh Jacob. For thou who puts the hopeless soul, for thou who sleeps and walk once more. Dan setelah ritual selesai, tiba-tiba saja Jacob hidup kembali, dan ia berencana akan membalaskan dendamnya kepada Mike dan teman-temannya. Di tempat lain terlihat Amanda yang melaporkan kejadian itu kepada seorang polisi yang bernama Sam. Sampai Sam pun segera mendatangi tempat festival itu, lalu menanyakan keberadaan Jacob kepada Lester. Namun di sana Lester menjawab jika Jacob hanya terluka parah dan ia sudah mengantarkannya ke rumahnya. Setelah itu Sam menuju ke rumah Jacob, namun saat mengetuk pintu tak ada jawaban sama sekali. Sementara di sisi lain, terlihat kekasih Amanda menghampirinya, lalu mengatakan jika ada petugas kepolisian yang menyelidiki kasus pembunuhan Jacob, mendengar rumor jika Jacob masih hidup. Di balik itu terlihat Gus yang sedang bersama Mike, lalu mengatakan jika ia sangat senang merayakan Halloween bersama Mike.
Kemudian Gus pergi ke toilet, dan ia melihat ada sebuah keranjang yang terbuat dari labu, dengan permen jagung kesukaan Jacob. Lalu saat Gus mencoba memakan permen itu, tiba-tiba saja Jacob yang murka pun datang dan langsung menghabisinya. Tak lama setelah itu terlihat Sam yang datang, untuk menyelidiki apa yang terjadi di tempat itu. Di sana ia menemukan banyak permen jagung yang berserakan, lalu beranggapan jika Gus adalah salah satu pelaku pembunuhan Jacob. Lalu, terlihat juga Amanda dan pacarnya yang datang untuk menanyakan apa yang telah terjadi. What are you doing here? We heard Gus was killed. You need to tell me right now. Setelah mengetahui hal itu, kekasih Amanda membicarakan hal itu kepada Mike, jika Jacob masih hidup dan pasti akan menuntut balas. Namun di sana Mike tidak percaya, lalu segera pergi sampai menyisakan satu temannya di dalam rumah. It'll be alright. Tak lama setelah itu teman Mike yang sedang sendiri, ia dikejutkan oleh suara aneh yang berasal dari kejauhan. Lalu di sana ia memberanikan diri untuk melihatnya, dan mendapati jika ada keranjang labu yang tergeletak di lantai. Namun saat ia akan mendekat, tiba-tiba saja Jacob datang dan langsung menghabisinya dengan cara menarik tulang belakangnya sampai keluar. Di tempat lain terlihat Sam yang kembali menemui Lester, untuk mengatakan jika ia merasa curiga jika pembunuhan ini terjadi karena ulah Jacob. Namun di sana Lester mengatakan lagi, jika saat itu Jacob hanya terluka dan ia telah mengantarkan Jacob ke rumahnya untuk beristirahat. Where's Jacob right now? I'd like to talk to him. Well, I wouldn't get your panties all in a bunch, Sam. Tak lama kemudian datang petugas polisi lainnya, yang melaporkan jika telah terjadi pembunuhan kembali yang korbannya adalah teman Mike lagi. Lalu Sam yang mendengar hal itu secara langsung pergi ke TKP, dan di sana ia menemukan kembali permen jagung yang sama seperti sebelumnya. Sampai karena hal itulah, Sam bertambah yakin jika orang yang telah melakukan hal ini adalah Jacob. Setelah itu Sam pun kemudian pergi ke rumah Jacob, dan mencoba menerobos masuk secara paksa. Namun di sana, Sam tidak menemukan keberadaan Jacob, dan malah menemukan mayat ibu Jacob yang sudah membusuk. Kemudian Sam beranggapan kembali, jika pembunuh ibunya ini adalah ulah dari Jacob sendiri. Di sana Sam juga memberitahu Mike untuk tidak pergi dari rumah, karena ternyata Sam ini adalah ayah dari Mike. Lalu, Sam juga menyuruh petugas lainnya untuk melarang seluruh festival Halloween di seluruh kota. Di tempat lain terlihat Lester yang sangat murka, karena mendengar festival Halloween akan dihentikan. Kemudian salah satu pekerjanya mengatakan jika suatu hal yang dilakukan Lester kepada Jacob adalah sesuatu yang sangat benar. Sampai Lester juga mengatakan jika yang ia lakukan adalah suatu hal yang sangat benar, karena orang-orang seperti Jacob hidupnya selalu direndahkan. Namun sebaliknya, orang-orang seperti Mike sudah biasa merendahkan bahkan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang seperti Jacob, sehingga Lester sengaja melakukan hal ini agar Jacob bisa membalaskan dendamnya. Kemudian adegan berpindah kepada Amanda dan kekasihnya, yang sedang adu mekanik di rumah Amanda. Saat itu Amanda pergi ke sebuah ruangan, namun saat ia kembali ia mendapati jika kekasihnya telah tewas, dengan Jacob yang sudah ada di sana. Dan meskipun Amanda sempat berlari untuk kabur, namun Jacob berhasil menangkapnya lalu menghabisinya dengan sangat sadas. Tak lama setelah itu terlihat Sam yang datang untuk mengecek keadaan mereka. Namun di sana Sam mendapati jika mereka sudah tewas, lalu menghubungi Mike dan memberitahukan jika semua temannya sudah tewas. Me son, there's something I need to tell you and I didn't know how. Setelah mendengar kabar itu Mike merasa kesal, lalu memutuskan untuk ke tempat Halloween untuk menemui Lester. Namun setelah Mike sampai di sana, tiba-tiba di tempat lain Sam yang baru sampai di rumahnya, ia dikejutkan dengan Lester yang sudah ada di sana. Rupanya, kedatangan Lester ini untuk menghabisi Sam, karena Sam memerintahkan anggotanya untuk menutup seluruh acara festival Halloween. All right, if that's how you want it.
Di sisi lain terlihat Mike yang baru tersadar dan berhasil membuka ikatannya. Lalu tak lama setelah itu, datang mobil kepolisian yang Mike kira itu adalah Sam alias ayahnya. Namun saat Mike akan menghampirinya, ia melihat suatu hal yang sangat mengerikan, di mana ia melihat kepala ayahnya yang sudah tergantung di mobil itu. Melihat hal itu Mike pun menangis ketakutan, karena mengetahui jika dirinya adalah target selanjutnya. Sampai tak lama kemudian, tiba-tiba saja Jacob datang dan secara langsung menghabisi Mike dengan cara memisahkan kedua tangannya, dan mencabut gigi Mike satu persatu. Setelah itu terlihat Lester yang sedang mengadakan festival di tempat lain, lalu memberikan sebuah kalung kepada seorang gadis, yang dimana kalung tersebut terbuat dari gigi Mike. Di sana Lester juga menceritakan kisah Jacob kepada gadis itu, dan mengatakan jika dirinya bisa membantu orang-orang yang tidak bersalah untuk membalaskan dendamnya. Sementara di tempat lain, terlihat Jacob yang sedang duduk di rumahnya, sambil memakan permen jagung kesukaannya. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tuliskan di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.